Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurholipah. Saya jurusan Administrasi Publik dari kelas AP24B. Di sini, saya akan memaparkan perkembangan administrasi di negara Estonia, lalu bagaimana bisa menjadi contoh pembangunan di Indonesia. Bayangkan, sebuah negara di mana Anda bisa mengurus paspor, mendirikan perusahaan, hingga memberikan suara dalam pemilu hanya melalui laptop sambil menyeruput kopi di rumah, tanpa antrian, tanpa map coklat, dan tanpa birokrasi yang berbelit-belit. Estonia adalah negara kecil di Baltik yang berhasil menyulap dirinya menjadi raksasa digital dunia. Namun, pertanyaannya bukan lagi seberapa hebat mereka, melainkan bisakah Indonesia, negara kepulauan terbesar dengan ribuan adat dan birokrasi, meniru langkah ini? Hari ini, saya akan membedah rahasia administrasi Estonia dan bagaimana ia bisa mencetak biru pembangunan di Indonesia. Estonia tidak membangun sistem digitalnya dalam semalam. Setelah merdeka pada tahun 1991, mereka melakukan lompatan kuantum. Ada 3 pilar utama yang mereka miliki. Pertama, X-Road, tulang punggung digital yang menghubungkan semua basis data pemerintah dan swasta secara aman. Di sini, data tidak disimpan di satu tempat, tapi saling terhubung. Yang kedua, ada digital identity. Setiap warga punya ID digital yang sah secara hukum. Tanda tangan digital di sana dianggap sama kuatnya dengan tanda tangan basah. Dan yang ketiga, ada prinsip once only. Negara dilarang meminta informasi yang sama 2 kali kepada warga. Jika pemerintah sudah punya data alamat Anda, instansi lain tidak boleh memintanya lagi. Hasilnya, 99% layanan publik tersedia secara online. Hanya menikah, cerai, dan transaksi properti yang masih mengharuskan tatap muka. Bayangkan, berapa triliun rupiah yang bisa dihemat dari efisiensi waktu ini? Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Kita punya tantangan yang berbeda. Skala penduduk kita 200 kali lipat dari Estonia, dengan geografi kepulauan yang menantang. Namun, bukan berarti mustahil. Indonesia saat ini sedang bergerak menuju Satu Data Indonesia dan pengembangan portal nasional, INA Digital. Masalah utama kita bukan pada ketiadaan teknologi, melainkan pada ego sektoral di mana setiap lembaga ingin punya aplikasi sendiri-sendiri yang tidak saling bicara. Estonia mengajarkan bahwa digitalisasi bukan soal memindahkan kertas ke PDF, tapi mendesain ulang cara kerja birokrasi agar melayani manusia, bukan membebani manusia. Ada 3 pelajaran krusial yang bisa Indonesia petik. Yang pertama, membangun kepercayaan. Di Estonia, warga tahu siapa saja pejabat yang mengintip data mereka. Transparansi inilah yang membuat masyarakat tidak takut dengan data privasi. Yang kedua, ada literasi digital masif. Estonia memulai edukasi komputer sejak sekolah dasar. Indonesia perlu memastikan infrastruktur internet merata dari Sabang sampai Merauke agar tidak ada kesenjangan digital. Yang ketiga, kepemimpinan politik yang kuat. Transformasi ini butuh paksaan positif dari level tertinggi agar semua instansi mau melebur dalam satu ekosistem terpadu. Estonia mungkin hanya sebuah negara kecil, tapi mereka telah membuktikan bahwa teknologi adalah alat terbaik untuk menciptakan keadilan sosial melalui efisiensi administrasi. Indonesia memiliki potensi yang jauh lebih besar jika kita berani memangkas kerumitan dan bersatu dalam satu sistem digital yang terintegrasi. Bukan tidak mungkin, Indonesia Emas 2045 akan lahir dari baris-baris kode yang melayani setiap rakyatnya dengan setara. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini. Saya Siti Nurholipah. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.
Mari terus mengawal perubahan menuju Indonesia digital. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.